Dalam video kali ini, gua mau ngebahas mengenai sebuah taktik juga, tapi taktiknya bukan mengenai taktik digital selling atau digital marketing atau dapat omset. Tapi bagaimana kita membuat taktik di kepala kita agar kita bisa lebih konsisten ngerjain sesuatu. Oke, katakanlah lo lagi in the middle of, gue tahu nih pengen bikin apa, tapi kok gue setiap hari selalu aja nggak selesai kerjaannya, gitu ya. Nah, hari ini makanya gue pengen ngajarin gimana menyusun taktik untuk teman-teman yang mungkin susah konsisten atau bisa juga di sini susah fokus, gitu ya, buat susah fokus. Atau untuk teman-teman yang juga di sini bisa juga untuk yang susah disiplin, gitu ya, dalam mengerjakan kerjaannya atau targetnya. Oke. Nah, gue akan mulai dengan sebuah ilustrasi, gitu ya. Jadi katakanlah ini adalah di mana lu start, gitu ya, start melakukan pekerjaan. Kemudian ini adalah finish. Nah, normalnya kayak gini kan ya. Hari mulai, hari selesai. Nah, tapi di tengah-tengah kita memulai pekerjaan, gitu ya, seringkali kita menghadapi sebuah masalah yang namanya capek. Karena memang otak kita tidak disusun untuk terus-terusan bekerja, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bisa bekerja 10 jam straight atau 20 jam straight, keren banget. Atau mungkin kepepet gitu kan ya. Tapi normalnya mungkin setelah 3 jam atau setelah 10 jam kita kerja, kita udah mulai kayak capek gitu ya. Nah, kebanyakan orang ketika capek bilangnya apa? Oke, gue bakal lanjutin ini di besok, gitu ya. Gue bakal lanjutin buat besok dan ya gue bakal selesai ini besok. Dan faktanya ketika kita ngomong kayak gitu, 80%, 90% besok bakal kita ngomong gitu lagi. Tengah kerjaan, oke, gue bakal kerjain ini lagi besok. Jadi kayak enggak. Ketika kita sudah memutuskan, gitu ya, target kerjaan yang mau kita selesaikan, di sini ini adalah target kerjaan. Nah, alangkah baiknya kita memang mengerjakan di hari itu juga, biar kita nggak kebanyakan nunda. Nah, tapi gue susah konsisten, gue lagi susah fokus nih. So, apa yang harus gue lakukan? Gitu. Nah, itu kan pertanyaannya kan tadi kan. Gimana caranya biar gue bisa lebih disiplin lagi untuk sampai ke target gue setiap harinya, target kerjaan gue setiap harinya. Yang biasanya kita lakukan ketika kita capek adalah ngapain biasanya? Kita istirahat. Normalnya seperti itu kan. Jadi kayak oke, gue capek ya, of course gue istirahat. Nah, tapi yang kita perlu perhatikan ketika beristirahat, coba gue pengen tahu dulu nih, teman-teman kalau istirahat tuh ngapain gitu lah. Ini gue coba sebutin yang biasanya gue lakukan juga gitu kan ya. Dan gue lihat teman-teman gue juga lakukan. Yang pertama, capek, istirahat, scrolling, ya gak sih? Scrolling. Habis itu kalau kita capek lagi istirahat, mungkin kita bakal main game. Karena ya waktu istirahat ya waktunya main, bebas dong. Karena kan gue mau main mungkin sejam, mungkin setengah jam, ya nggak masalah gitu kan ya. Atau nonton Netflix. Kalau lu tertarik buat belajar lebih dalam, gimana caranya buat melipat gandakan uang lewat digital selling? Gua ada grup eksklusif di mana nantinya kita bisa berinteraksi secara langsung, ambil semua materi gue, kita bisa ngobrol secara personal untuk bisa bantu lu dapetin income yang lebih banyak lagi di dunia digital selling ini. Tinggal klik aja link di description dan kita balik lagi ke materi hari ini ya. Atau bersih-bersih. Nah, ini gue juga suka nih. Jadi gue ya nggak tahu sih gue doang atau mungkin lu juga. Jadi kayak kalau gue lagi capek di laptop, ini gue tuh suka nyari kerjaan yang tanda kutip gampang gitu ya. Jadi kayak misalkan nyuci-nyuci atau nyapu-nyapu atau ngepel-ngepel atau lap-lap meja. Biar gue tuh pengen tetap kerja, tapi gue nggak mau kerja yang berat-berat. Jadi emang aneh, bersih-bersih. Atau kita bisa yang namanya tidur, ya. Kita bisa tidur, istirahat juga tidur. Nah, masalahnya adalah di sini. Tidak semua istirahat ternyata bisa menyembuhkan capek kita.
Tidak semua istirahat yang gue tulis di sini, yang mungkin kita sering lakukan, itu bisa menyembuhkan capeknya kita. Jadi kadang-kadang kalau kita scrolling, oke, kita bisa bilang, oke, gue capek nih, gue mau istirahat dulu. Tapi yang kita lakukan apa? Scrolling. Mata capek. Mata jadi capek. Mungkin pikiran kita di situ berhenti gitu ya. Tapi mata capek dan pikiran jadi nambah. Bisa jadi loh, karena kita scrolling terus kita ngeliat gosip, kita lihat lagi ada perang di mana, habis itu kita jadi kayak nambah pikiran gitu kan. Jadi ini sebenarnya istirahat dengan kedok scrolling ini kurang bijak, gue bilang. Jadi scrolling ini kurang oke. Main game, energi, capek. Karena ketika kita main game atau mungkin Mobile Legends atau semacamnya, ditambah kalah lagi, energi juga bisa terkuras. Ditambah kan kita perlu sedikit mikir atau sedikit ya fokus gitu ketika main game gitu, main FIFA, main apapun itu lah ya. Ini kita nge-spend energi lagi sebenarnya. Energi yang harusnya kita gunakan untuk kerja, malah kita gunakan lagi untuk main. Memang kita jadi happy, dopamin jadi nambah, kayak boy nambah lagi dopamin. Tapi setelah main, berapa banyak dari lu yang jadi tambah capek? Oke, gue jadi tambah capek nih habis main. Gue ngalamin itu. Netflix. Nah, ini juga enak sebenarnya, gak terlalu mikir karena tinggal nonton doang gitu, tinggal lihat, bukan ya. Tapi mata ikutan capek. Jadi ngantuk bisa jadi. Nggak yang bener-bener istirahat gitu loh. Bersih-bersih. Ini produktif yang fana. Jadi karena gue merasa kayak, gue udah kerja 4 jam, habis itu gue bersih-bersihin misalkan tempat gue ini, rumah atau apartemen selama 2 jam. Gue merasa udah kerja juga sih 2 jam, jadi kayak ini gue udah merasa produktif. Jadi kayak produktif yang fana sebenarnya bersih-bersih ini. Gitu. Nah, jadi bisa gue simpulkan, yang paling sehat kalau mau istirahat ketika capek adalah tidur. Oke. Ini yang biasa gue lakukan. Gue kerja 4 jam. Abis itu gue capek. Ya udah gue mau tidur dulu. Tidur 2 jam gak masalah. Gak masalah. Gue butuh tidur nih karena gue capek banget 2 jam. Ya udah. Karena habis bangun gue tahu gue mesti kerja. Jadi di sini yang gue lakukan ketika gue lagi melakukan sprint project dan lebih produktif. Jadi katakanlah kita lagi sprint project gitu ya. Sprint project. Dan gue nggak mau terganggu, nggak mau cepet capek, mau lebih konsisten lagi, mau lebih fokus lagi adalah gue melakukan gitu ya. Gue melakukan ini. Istirahat dalam bentuk scrolling, istirahat dalam bentuk main game, istirahat dalam bentuk Netflix, istirahat dalam bentuk bersih-bersih pun gitu ya. Bersih-bersih di tengah kerja ya, bukan berarti kayak setelah kerja kita nggak boleh bersih-bersih, boleh gitu, bersih-bersih di tengah kerja atau melakukan produktif yang fana di tengah kerja, itu gue hilangkan. Sehingga pilihan gue adalah kalau nggak kerja, 1 kerja, 2 tidur. Jadi kalau gue nggak kerja gue tidur, kalau gue habis tidur gue kerja. Jadi pilihan cuma 2 nih, kita matiin dulu nih yang lain, karena yang lain bener istirahat, yang lain bener membuat kita happy, membuat lebih refresh, tapi juga tidur juga bikin kita lebih refresh. Oke, jadi kerja capek 2 jam kerja, kata gue lagi capek banget, tidur quick nap 40 menit, 1 jam, 2 jam gak masalah, karena habis tidur gue tahu gue bakal kerja lagi. Oke, dan dari sinilah gue jadi bisa lebih fokus, gue jadi bisa lebih kelarin kerjaan, dan gue jadi bisa lebih disiplin untuk mencapai target, karena gue nggak melakukan hal lain. Oke, gue nggak melakukan hal lainnya gitu yang menghabiskan waktu tadi untuk menyelesaikan kerjaan, tapi gue fokus di tapi gue lagi supek banget nih, gue tidur malah jadi overthinking. Mulai kerja, start kerjaan itu sendiri, karena lu baru bisa beresin kerjaan kalau lu masuk ke kerjaan, bukan lu keluar ke kerjaan, bukan lu malah main game gitu kan ya. Itu fana. Jadi dengan lu masuk ke kerjaan,
lu bisa breakdown justru apa sih masalahnya. Kalau capek tidur lagi, kerja lagi. Jadi masalah sepele yang seperti ini justru membantu produktivitas gua sangat jauh. Jadi kalau gua sprint, gue hilangin semuanya. Oke, pilihan gue kalau nggak kerja tidur, kalau nggak tidur ya kerja. Dan gue harap dengan metode ini, dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini kan ngobrol-ngobrol di luar taktik digital marketing itu sendiri ya. Ini bisa ngebantu lu juga setelah lu terapin. Dan kalau lu demen dengan obrolan-obrolan taktik seperti ini yang lebih ke mindset dan juga lebih ke mindset dan juga cara kerja gitu, produktivitas, komen biar gue tahu dan gue bisa share lebih banyak lagi taktik-taktik produktivitas ataupun mindset yang gue lakukan untuk mencari cuan lebih banyak lagi di dunia digital selling. So itu buat hari ini itu dulu. See you on the next video.